Ya, halo Pak Diki, ketemu lagi dengan saya, nama saya Yudi, NIM 2014-555. Saya dari kelas Bapak, hari Kamis jam setengah 2 siang. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas pengembangan sistem atau sistem development. Sistem adalah serangkaian komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama, dan pengembangan sistem adalah serangkaian aktivitas yang digunakan untuk membuat sebuah sistem informasi. Dalam pengembangan sistem biasanya dibagi menjadi fase-fase, yaitu umumnya ada fase 5 fase dalam pengembangan sistem yang kesemuanya ini disebut sebagai System Development Life Cycle atau SDLC. Umumnya ada 5, yaitu pertama ada perencanaan yang berisi mengulas permintaan proyek, memprioritaskan permintaan proyek, mengalokasikan sumber daya, dan membentuk tim pengembangan proyek. Kedua adalah analisa, yaitu melakukan investigasi awal, kemudian melakukan analisa mendetail seperti mempelajari sistem sekarang, menentukan kesehatan user, dan merekomendasikan solusi. Kemudian yang ketiga adalah desain, yaitu mendapatkan hardware dan software yang jika dibutuhkan, kemudian membuat detail-detail dari sistem. Yang keempat adalah implementasi, yaitu ada 4 tahapnya, yaitu membuat program jika dibutuhkan, menginstal dan mencoba sistem baru, lalu melatih user dan mengubah ke sistem baru. Dan yang kelima adalah operasi, dukungan, dan keamanan, yaitu melakukan aktivitas pemeliharaan atau maintenance, kemudian mengawasi performa sistem, dan menilai keamanan sistem. Dalam pengembangan sistem, umumnya ada 3 pedoman dasar, yaitu aktivitas grup menjadi fase-fase, melibatkan para user, dan menentukan standar. Banyak SDLC yang menggunakan 5 fase seperti contoh yang tadi, namun ada juga yang memiliki lebih atau kurang dari 5 fase. Contohnya menginstal dan mencoba sistem termasuk dalam bagian implementasi dalam SDLC di atas, namun ada juga yang memisahkannya sendiri menjadi fase pembuatan percobaan. Kemudian melibatkan user. User adalah orang yang meminta dibuatkan sebuah sistem, di mana partisipasi user sangat penting dalam pembuatan sebuah sistem agar nantinya sistem yang dibuat tersebut dapat sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian menentukan standar-standar. Standar adalah serangkaian aturan prosedur yang dimana sebuah organisasi berharap para karyawannya untuk mematuhinya. Standar membantu orang yang bekerja untuk sebuah proyek menghasilkan hasil yang konsisten. Dan yang berpartisipasi dalam pengembangan sistem. Pengembangan sistem sebaiknya melibatkan perwakilan dari setiap departemen yang akan menggunakan sistem tersebut, termasuk user non-teknis dan profesional di bidang IT. Dalam pengembangan sistem, analis sistem bekerja dengan macam-macam orang, baik dari setiap departemen tersebut, dan ia juga bertanggung jawab dalam mendesain membuat sistem informasi. Dalam sebuah organisasi, bisa saja ada lebih dari satu analis sistem bergantung pada besar kecilnya organisasi tersebut. Kemudian ada manajemen proyek, yaitu proses perencanaan, penjadwalan, dan lalu mengendalikan seluruh aktivitas dalam pengembangan sistem. Tujuannya adalah untuk mengirim sistem yang bisa diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, selagi juga mengatur biaya yang dikeluarkan demi sistem tersebut. Untuk merencanakan dan menjadwalkan sebuah proyek dengan efektif, pemimpin proyek mengidentifikasi di elemen-elemen berikut. Yang pertama adalah tujuan dan harapan dari proyek secara kolektif, yaitu scope atau ruang lingkupnya. Kemudian aktivitas apa saja yang harus dilakukan, lalu estimasi waktu dan biaya yang akan dikeluarkan untuk setiap aktivitas, dan urutan aktivitas dari awal hingga akhir, dan aktivitas apa saja yang bisa dilakukan dalam waktu yang sama. Setelah hal-hal tersebut diidentifikasi, pemimpin proyek biasanya mencatat dalam rencana proyek. Dalam membuat rencana proyek, dapat juga digunakan software manajemen proyek. Nah, untuk membantu mereka dalam perencanaan, penjadwalan, dan pengontrolan proyek pengembangan. Software yang populer dalam merencanakan bisa menjadwalkan hubungan waktu antara kegiatan proyek adalah Gantt chart, dan lainnya adalah PERT chart, yaitu kebanyakan dari Program Evaluation and Review Technique chart yang dibuat oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kemudian feasibility assessment. Feasibility adalah ukuran seberapa cocok pengembangan dari sebuah sistem untuk organisasi. Sebuah proyek yang feasible pada suatu waktu bisa jadi tidak feasible pada waktu yang lain, sehingga analis sistem perlu sering merevaluasi feasibility sebuah proyek dan pengembangan sistem. Seorang analis sistem biasanya menggunakan 4 tes untuk menguji feasibility sebuah proyek,
yaitu operational feasibility, schedule feasibility, technical feasibility, dan economic feasibility. Operational feasibility mengukur seberapa baik sistem informasi yang diajukan akan bekerja. Kemudian schedule feasibility mengukur apakah batas waktu pengerjaan yang ditentukan masuk akal. Dan kemudian technical feasibility mengukur apakah organisasi mempunyai atau bisa mendapatkan hardware, software, dan orang yang bisa mengirim atau membantu sistem informasi yang diajukan. Kemudian economic feasibility mengukur apakah kegunaan yang didapat dari sebuah sistem informasi lebih besar daripada biaya yang digunakan untuk membuat atau memodifikasinya. Kemudian dokumentasi. Dalam pengembangan sistem, anggota tim proyek menghasilkan dokumentasi. Dokumentasi adalah kumpulan dan rangkuman dari data dan informasi, laporan, diagram, program, dan seterusnya dihasilkan dalam pengembangan sistem. User dan pekerja IT merujuk pada dokumentasi yang ada ketika bekerja dan memodifikasi sistem. Sangat penting bahwa seluruh dokumentasi yang dicatat dengan baik, konsisten, dapat dimengerti, dan selama pengembangan sistem dari awal hingga akhir lebih baik didokumentasikan agar sistem itu sendiri memiliki nilai jual yang baik. Lalu teknik pemberian data dan informasi. Dalam pengembangan sistem, anggota dari tim proyek mencari data dan informasi dengan beberapa teknik, diantaranya mengulas dokumentasi melalui pengamatan, survei, wawancara, sesi GAD, dan riset. Mengulas dokumentasi. Dengan mengulas dokumentasi seperti memo, catatan, notulen, atau grafik organisasi, analis sistem dapat belajar dari awal mula sebuah proyek. Namun kelemahannya adalah dokumentasi yang ada bisa jadi tidak mencerminkan keadaannya sebenarnya. Kemudian pengamatan. Mengamati orang membantu analis sistem untuk mengerti bagaimana mereka melakukan sebuah tugas, dan mengamati mesin memungkinkan mereka untuk melihat bagaimana mesin tersebut bekerja. Kelemahan teknik ini adalah orang yang diamati mungkin bekerja tidak sesuai dengan kebiasaan aslinya karena digantikan orang lain. Kemudian survei. Untuk mendapatkan data dan informasi yang banyak pada waktu yang bersamaan, analis dapat menggunakan survei. Kelemahan dari teknik ini adalah data yang informasi yang didapatkan bisa jadi tidak akurat. Wawancara. Melalui wawancara, analis bisa mendapatkan data dan informasi yang akurat karena secara langsung bertanya pada user. Namun wawancara membutuhkan waktu yang sangat lama, terutama jika user yang ada sangat banyak. Lalu sesi JD. Sesi JD pada dasarnya adalah wawancara pada waktu bersama dengan orang yang banyak. Sesi JD adalah sesi di mana para user dan pekerja IT dikumpulkan bersama untuk berdiskusi. Kelemahannya adalah sulit untuk mengumpulkan banyak orang pada waktu yang bersamaan karena masing-masing memiliki kesibukan. Kemudian melalui riset. Koran, komputer, majalah, dan buku referensi serta konsultan merupakan sumber data yang informasi yang baik. Sumber-sumber ini dapat memberikan analis informasi yang berhubungan dengan produk hardware dan software terbaru maupun penjelasan mengenai proses dan prosedur yang terbaru. Lalu yang memulai proyek pengembangan sistem. Seorang user bisa meminta sistem informasi baru atau memodifikasi karena berbagai alasan. Dan yang paling umum adalah adanya error dalam perhitungan sistem atau bobolnya keamanan sistem. Alasan lain adalah untuk memperbaiki sistem itu sendiri. Lalu ada fase perencanaan. Fase perencanaan dimulai ketika steering committee mendapat permintaan proyek. Steering committee adalah badan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Dalam fase perencanaan dapat aktivitas utama yang dilakukan, yaitu mengulas dan menyetujui permintaan proyek, mengutamakan permintaan proyek, mengoliskan sumber daya seperti uang, manusia atau orang, dan peralatan sesuai proyek. Lalu membentuk tim pengembangan proyek untuk setiap proyek yang disetujui. Kemudian fase berikutnya adalah fase analisa. Fase analisa terdiri dari dua aktivitas utama, yaitu melakukan investigasi awal dan melakukan analisa mendetail. Investigasi awal. Tujuan utama dari investigasi awal atau feasibility study adalah untuk menentukan akar masalah atau pembaruan dan memutuskan apakah hal tersebut layak untuk dilanjutkan. Dalam fase ini, analis sistem menentukan masalah atau pembaruan secara akurat. Masalah sebenarnya mungkin berbeda dari yang dikemukakan dalam permintaan proyek. Setelah menyelesaikan investigasi, analis membuat sebuah laporan feasibility. Laporan ini menyajikan hasil pencarian tim kepada steering committee. Lalu ada analisa mendetail. Analisa mendetail memiliki 3 kegiatan utama, yaitu mempelajari bagaimana sistem yang ada sekarang bekerja, kemudian menentukan apakah yang diinginkan, dibutuhkan, dan persyaratan yang user ajukan, lalu merekomendasikan solusinya. Dalam aktivitas-aktivitas ini,
Analis sistem menggunakan seluruh teknik pengambilan data dan informasi yang telah dipelajari sebelumnya seperti wawancara, survei, sesi GED, dan seterusnya. Dalam proses ini, analis dan user membangun hubungan yang berharga antara user dan analis sistem, sehingga mereka dapat saling mengerti apa yang diinginkan dalam pengembangan sistem ini. Dalam mempelajari sistem yang sekarang dan mengidentifikasi kesehatan user, analis mendapatkan banyak data dan informasi yang perlu didokumentasikan sehingga bisa dimengerti oleh semua orang yang akan menggunakan sistem tersebut. Hampir semua analis sistem menggunakan pendekatan proses modeling atau object modeling untuk menganalisis dan atau mendesain. Yang pertama adalah proses modeling. Proses modeling adalah teknik analisa dan desain yang mendeskripsikan proses yang mengubah input menjadi output. Alat yang digunakan analis untuk proses modeling adalah Entity Relationship Diagram, Data Flow Diagram, dan Project Dictionary. Entity Relationship Diagram atau singkatnya ERD adalah alat yang secara grafik menunjukkan hubungan entity dalam sebuah sistem. Entity adalah objek di dalam sistem yang memiliki data. Sebagai contoh, sebuah sekolah memiliki entity murid, tingkatan, kelas, ruangan, dan pengajar. Dalam ERD, nama entity biasanya adalah kata benda yang ditulis dalam huruf kapital. Setiap hubungan mendeskripsikan koneksi antara dua entity. Sangat penting bahwa para analis memiliki pengetahuan yang kuat mengenai sistemnya. Analis sistem juga mengulas ERD dengan user, dan setelah user menyetujui ERD tersebut, analis mengidentifikasi item-item data yang berhubungan dengan entity. Lalu ada data flow diagram. Data flow diagram atau DFD adalah alat yang secara grafik menunjukkan alur data dalam sebuah sistem. Elemen-elemen kunci dalam DFD adalah alur data, proses-prosesnya, penyimpanan data, dan sumber-sumber data. Sebuah alur data dilambangkan oleh sebuah garis dengan panah menunjukkan input atau output dari data atau informasi menuju atau keluar dari sebuah proses. Sebuah proses dilambangkan oleh sebuah lingkaran, mengubah alur data input menjadi alur output. Dan sebuah penyimpanan data dilambangkan oleh sebuah persegi panjang tanpa sisi. Ada tempat menyimpan data dan informasi. Seperti ERD, analis juga mengulas DFD dengan user. Lalu Project Dictionary. Dalam Project Dictionary, berisikan seluruh dokumentasi dan hasil akhir pengembangan proyek. Project Dictionary membantu semua orang tetap mengetahui detail-detail yang banyak sekali dalam sistem. Dictionary menjelaskan semua item yang ada di ERD dan DFD. Setiap proses penyimpanan data, alur data, dan sumber di DFD memiliki entry dictionary, dan setiap entity di ERD memiliki entry juga di dictionary. Object modeling. Object modeling menggabungkan data dengan proses yang terjadi di dalam data menjadi sebuah unit, yaitu objek. Objek adalah sebuah item yang berisi data dan prosedur yang bisa membaca data atau memanipulasinya. Object modeling juga bisa menggunakan alat yang sama seperti proses modeling, namun umumnya tools yang lebih sering digunakan adalah use case diagram dan class diagram. Use case diagram secara grafis menampilkan bagaimana para aktor berinteraksi dengan sistem informasi. Aktor adalah user atau entity lain seperti program. Fungsi yang bisa dilakukan aktor disebut use case. Jadi, use case diagram menampilkan aktor dan use case mereka. Si aktor digambar sebagai stickman yang terhubung dengan use case dengan tanda panah. Lalu yang terakhir adalah class diagram. Class diagram secara grafis menampilkan kelas dan subkelas dalam sebuah sistem. Dalam class diagram, objek-objek dikelompokkan dalam kelas-kelas. Setiap kelas memiliki satu atau lebih subkelas. Setiap subkelas dan kelas memiliki metode dan atribut dari kelas yang lebih tinggi. Konsep kelas yang lebih rendah memiliki sifat dan metode atribut dari kelas yang lebih tinggi disebut inheritance. Oke, itu aja Pak yang dapat saya sampaikan dalam bab pengembangan sistem ini. Semoga apa yang saya katakan ini dapat dengan mudah dimengerti, dan ini adalah video terakhir saya dalam kelompok ini, dan semoga Bapak dapat mengerti apa yang saya katakan dengan baik. Karena saya juga sadar saya masih seorang mahasiswa dan mungkin penjelasan saya tidak sejelas apa yang Bapak ajarkan di dalam kelas. Dan itu saja Pak, apa yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih Pak atas seluruh pengajaran Bapak, dan ini semua berguna pada saya, dan ya sudah Pak, bye-bye.